Piala Dunia 2022 yang akan berlangsung di Qatar pada akhir tahun ini merupakan edisi Piala Dunia yang ke-22 sejak pertama kali digelar pada 1930. Sejak dipercaya menjadi tuan rumah oleh FIFA pada 2010 silam, Qatar terus berbenah diri menyambut para kontestan yang akan berkunjung ke negaranya. Perjalanan Qatar guna membenahi semua fasilitas utama hingga penunjang tentu tidaklah mudah. Qatar kerap mendapat sejumlah tantangan mulai dari tuduhan penyuapan kepada FIFA hingga tudingan pelanggaran HAM oleh Amnesty International terhadap perlakuan buruk mereka kepada pekerja asing yang membangun berbagai fasilitas Piala Dunia. Namun tantangan yang dihadapi Qatar nampaknya tidak seberat apa yang dialami negara Chile sewaktu mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1962. Saat itu Chile harus menghadapi berbagai permasalahan yang tidak terprediksi sebelumnya. Pada tahun 1956, FIFA dalam kongresnya mengumumkan bahawa Chile akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 1962. Chile mendapat 32 suara, mengungguli Argentina yang memperoleh 11 suara. Kabar itu pun disambut bahagia masyarakat Chile karena mereka akan kembali menyaksikan tim nasionalnya di pentas Piala Dunia setelah absen di 2 edisi sebelumnya. Sayangnya keputusan FIFA tersebut mengundang kritik dari berbagai pihak. Apalagi negara tersebut dinilai tidak cukup kuat dalam perekonomian dan lambat dalam pembangunan. Tapi Federasi Sepak Bola Chile bersama pemerintah di sana tetap optimis dan yakin untuk membuktikan bahawa mereka layak menjadi tuan rumah. Namun malangnya di tengah persiapan yang dilakukan, sebuah malapetaka terjadi pada 22 Mei 1960. Gempa besar berkekuatan 9,5 skala Richter disertai tsunami setinggi 25 meter menghancurkan Chile. Dampak gempa dahsyat ini sungguh sangat besar bagi Chile. Sekitar 6.000 orang tewas dan lebih dari 2 juta orang kehilangan tempat tinggal. Bahkan 4 dari 8 stadion yang akan dipakai untuk Piala Dunia hancur berantakan. Dengan situasi yang kian memprihatinkan, pemerintah dan Federasi Sepak Bola Chile menjadi bimbang. Di satu sisi mereka masih dalam fase pemulihan pasca gempa, namun di sisi lain waktu penyelenggaraan Piala Dunia hanya tinggal 2 tahun. Mengingat kondisi Chile yang sedang hancur, banyak pihak yang menyarankan FIFA untuk mengganti tuan rumah. Seakan tak ingin menyerah begitu saja, Chile tetap bersikeras dan kukuh ingin lanjut sebagai tuan rumah. Carlos Ditborn yang bertindak selaku komite organisasi Piala Dunia mengatakan, "Karena kami tak punya apa-apa lagi, kami akan melakukan segalanya dengan kekuatan yang kami miliki untuk membangun kembali." Dan akhirnya, dengan dukungan pemerintah dan swasta, Piala Dunia 1962 berhasil digelar. Chile menyediakan 4 stadion saja dari sebelumnya 8 stadion. Sayangnya 1 bulan sebelum kick-off Piala Dunia 1962, Carlos Ditborn yang memiliki andil besar dalam terpilihnya Chile sebagai tuan rumah meninggal dunia. Untuk mengenang kepergiannya, namanya pun diabadikan menjadi nama stadion di Arica yang juga menjadi salah satu venue Piala Dunia 1962. Kisah Piala Dunia 1962 di Chile tidak hanya itu saja. 2 bulan sebelum Piala Dunia, 2 jurnalis Italia yaitu Corrado Pizzinelli dan Antonio Girelli menulis laporan terkait kota Santiago. Laporan yang membuat heboh publik Chile. Pasalnya mereka menulis berita yang menggambarkan situasi buruk kota Santiago dan Chile secara keseluruhan. Di antaranya sebagai tempat yang kumuh, banyak orang miskin dan banyak penjajah seks. Kedua wartawan itu seperti melupakan fakta bahawa Chile baru saja dihantam bencana alam 2 tahun sebelumnya. Mereka pun diusir pulang sebelum pertandingan dimulai. Kejadian itu membuat citra buruk Italia di mata orang-orang Chile, padahal kedua tim berada dalam satu grup dan akan saling berhadapan. Hal ini seolah menjadi kesempatan besar bagi publik Chile untuk membalaskan dendam mereka akibat ulah Girelli dan Pizzinelli. Dan benar saja, pertandingan Chile melawan Italia pun berubah menjadi arena pertempuran. Kedua tim lebih sering menampilkan aksi kasar daripada bermain sepak bola. Akibatnya 2 pemain Italia harus diusir oleh wasit. Pihak militer terpaksa turun tangan mengamankan pertandingan yang diwarnai perkelahian. Bahkan saking brutalnya, pertandingan antara Chile melawan Italia ini kelak dijuluki sebagai Battle of Santiago yang jadi salah satu pertandingan terburuk dalam sejarah Piala Dunia. Turnamen ini akhirnya dimenangkan oleh Brasil dengan mengalahkan Czechoslovakia di final. Sementara itu tuan rumah Chile harus puas menempati peringkat ketiga